Indonesiaan. Nah, apa saja sebenarnya keutamaan puasa di bulan suci Ramadan? Saya akan membahasnya bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan fadilah, keutamaan as-saum atau as-siyam, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita, orang-orang yang beriman, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. As-saum atau as-siyam, puasa adalah wasilah untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang berpuasa, maka janji Allah melalui sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surga. Allahu akbar. Lisaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kesenangan, ada dua kegembiraan. Yang pertama tatkala dia berbuka, dan juga tatkala dia merayakan Idul Fitri, ada kegembiraan, ada kesenangan. Dan yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan mendapatkan surga nanti yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan surga merindukan kepada orang yang berpuasa. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sa'imi fi sahri Ramadan. Surga rindu kepada 4 orang. Yang pertama talil Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Maka di bulan Ramadan ini disebut juga dengan syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai guidance, sebagai petunjuk bagi kita untuk menuju keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan menjadi furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka bulan puasa sangat indah apabila kita isi Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan orang yang lapar, termasuk orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Ada keutamaan di sini. Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi khay. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri saimi syai'an. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa, dan tidak dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang puasa. Kemudian wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, surga merindukan. Allahu akbar. Ada sebuah pintu namanya di dalam surga, namanya Babur Rayyan. Disitulah orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu untuk menuju surganya Allah. Innalil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Ada sebuah bab, sebuah pintu di dalam surga, dikatakan kepada ar-rayyan, yaitu orang-orang yang berpuasa. Yuqalu ar-rayyan, pintu itu namanya ar-rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu atau babur rayyan itu. Kemudian orang yang puasa tentu saja
akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita puasa dengan niat karena Allah, didasari oleh iman kepada Allah dan hanya ingin cari ridha Allah. Apa janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dasarnya karena iman dan karena ingin cari ridha Allah. Dia puasa karena iman. Dia puasa ingin cari ridhonya Allah, bukan karena euforia atau bukan karena hanya ikut-ikutan atau karena malu dengan tetangga dan lain sebagainya. Bukan itu. Dasari puasa kita karena iman dan hanya cari ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ada lagi fadilah keutamaan orang yang berpuasa. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adahu Allahu bidzalikal yawm wajhahu minan nari sab'ina kharifan. Seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, seperti puasa kita ini di bulan Ramadan. Dia puasa karena Allah, dia puasa ingin cari ridhonya Allah, maka Allah akan menjauhkan dari dirinya dari api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa yang kita lakukan. Amin. Bahkan dalam sebuah riwayat, mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi di hari kiamat. Kullu amali bani Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits qudsi, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu adalah baginya kecuali puasa, kata Allah dalam hadits qudsi ini. Puasa itu adalah milik aku dan aku yang akan mengganjarnya. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah benteng dari maksiat, benteng dari dosa. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab wa la yajhal. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Apabila seseorang berpuasa, maka janganlah berkata rafas, jangan berkata kotor, jangan berkata keji, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan berbohong, jangan berdusta. Wala yaskhab, jangan membuat kegaduhan, jangan membuat anarkisme, vandalisme. Allahu akbar. Apalagi melakukan terorisme. Wala yajhal, jangan lakukan kebodohan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Apabila seseorang mencaci maki atau mengajak bertengkar, maka kita harus mengambil sikap. Apa kata Nabi dalam hadis qudsi ini? Katakan kepadanya, inni imru'un sha'im. Maaf, aku sedang puasa. Di situ berarti ada proses pengendalian diri, tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Allahu akbar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi diri Muhammad berada di tangannya, artinya Nabi bersumpah, demi Allah, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah pada hari kiamat. Lisaimi farhatani, ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Yafrahuhuma idza aftara, ketika dia berbuka dia bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan ketika nanti berjumpa dengan Allah dia mendapatkan kegembiraan. Kemudian keutamaan lain daripada ibadah puasa adalah ibadah puasa adalah meninggalkan kesenangan biologis, makan, minum, dan jima.
Padahal itu adalah halal. Makan itu halal, minum itu halal, berjima itu halal dengan suami istri. Tapi di bulan Ramadan Allah haramkan. Hal itu untuk memberikan sebuah pendidikan agar umat Islam bisa mengendalikan yang haram. Kalau yang halal saja bisa dikendalikan, maka yang haram pasti akan bisa dikendalikan. Baik. Ya, kita undang pendengar untuk bergabung dalam perbincangan kali ini seputar keutamaan puasa Ramadan. Anda bisa bergabung di 0213866712 atau 0213844545. Ada Pak Sugianto di Banjarbaru. Assalamualaikum, silakan Pak Sugianto. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai, yang saya tanyakan tentang puasa ini. Kalau tahun-tahun dulu yang lalu kan kami pernah istilahnya bolong lah puasanya. Untuk membayarnya itu kalau di hari-hari bulan-bulan biasa itu saya kan sering melakukan puasa Senin Kamis. Kalau untuk membayarnya ketemu hari Senin Kamis itu apa nggak bertabrakan? Gimana nih hasilnya Pak Haji? Apa bisa dilakukan dengan hari yang Senin Kamis? Apa harus mengambil hari yang lain? Itu aja Pak Haji. Selama ini kalau puasa Senin Kamis niatnya puasa sunnah gitu ya Pak ya? Iya, sunnah rutin itu. Ya, Senin Kamis harus rutin. Kalau membalas puasa Ramadan untuk tahun-tahun yang lalu itu gimana kalau bertemu dengan hari Senin dan Kamis? Masih punya utang berapa ini Pak Gianto? Kalau utang nggak tahu ya saya. Baik, ya terima kasih. Rutin, iya. Oke, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ditanggapi dulu Pak Kiai. Sembari kita juga menunggu penelpon berikutnya ya. Kalau yang mau gabung lewat SMS atau WhatsApp, silahkan 081399399888. Silahkan Pak Kiai. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah berbuat dosa maksiat, tidak berpuasa di bulan yang sebelumnya dan ada keinginan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa seorang hamba selama dia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, ada penyesalan dan ada azam, ada keinginan kuat untuk tidak melakukan dosa itu dan menambah dengan kebaikan-kebaikan, termasuk dia puasa Senin dan puasa Kamis. Itu pun dalam rangka dia ingin mengganti keburukan dengan kebaikan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah, kata Nabi, dimanapun kamu berada, dan ikuti keburukan dengan kebaikan. Orang-orang yang sudah meninggalkan puasa dengan sengaja, maka dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dan ikuti dengan puasa-puasa yang sunnah dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah Allah ampuni dosanya. Bisa dengan puasa Senin dan Kamis, bisa puasa sunnah-sunnah yang lain. Maka mohonlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Insya Allah Allah ampuni dosa orang yang pernah melakukannya dengan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Ada juga pertanyaan dari Bu Ima yang ada di Bandung. Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika sakit, tidak bisa menunaikan ibadah puasa, agar saya tidak berdosa dan Allah tetap menerima amal ibadah saya di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Barang siapa yang sakit maka mendapatkan rukhsah. Nanti ada bab khusus ini dalam episode-episode berikutnya, yaitu rukhsah, dispensasi untuk orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang sakit itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan ketika Ramadan
tahun ini dia tidak puasa, tapi nanti dia mengqadanya, menggantinya selepas Ramadan, selama hari-hari yang ia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan puasa 4 hari, nanti selepas Ramadan diganti selama hari-hari yang ia tinggalkan. Tapi ada orang yang sakit, la yurja bur'uhu, yang memang tidak ada kesempatan untuk sembuh. Sakit yang sudah menahun, tidak ada harapan untuk sembuh. Maka bagi orang itu tidak mengqada, tapi dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin setiap hari, berarti selama 1 bulan. Baik. Ketentuannya? Dia memberi makan orang miskin setiap hari. Katakanlah dia memberi makan dengan hitungan kebiasaan apa yang ia makan. Maka itulah nanti yang diberikan kepada orang fakir miskin, boleh dengan memberikan uangnya, misalnya dikonversikan berapa biayanya itu. Misalnya sehari dia makan katakanlah siang dan malam katakanlah 20.000 gitu misalnya, standarnya, atau 25.000. Maka nanti dikalikan 30 hari. Maka itu menjadi fidyah dia untuk membayarnya karena dia sakit menahun. Atau dia berikan makan. Atau dia berikan makan, ya, ada nasinya, ada lauknya, itu akan lebih indah. Ya, dia memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Niat atau doa ketika membayarkan fidyahnya itu? Dia cukup ada niat dalam hati bahwa ini adalah fidyah aku karena aku sakit dan aku tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka dia memberikan fidyah. Sebenarnya fidyah itu kan hanya katakanlah itu 1 mud gitu, yaitu cukup bisa memberi makan yang mengenyangkan. Maka kalau ditambah dengan lauknya, apalagi ada buahnya, itu lebih baik. Agar kita mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya sudah bergabung lewat SMS, Pak Ustadz mau tanya, di saat kita menjalani puasa tapi kita tidak sholat pada siang hari, apa puasa kita tidak sah diterima oleh Allah? Ini pertanyaan dari pendengar nomor akhirnya 743. Jadi menjalani puasa tapi tidak sholat di siang hari, apakah puasa tidak sah, Pak? Umat Islam harus melakukan kewajiban. Sholat itu kewajiban, puasa juga kewajiban. Maka jangan tinggalkan kewajiban sholat, termasuk jangan tinggalkan kewajiban puasa. Saya punya ilustrasi, kalau orang yang berpuasa tapi tidak sholat, itu seperti pakai baju tidak pakai celana. Ilustrasi saja. Maka kalau orang sholat kemudian tidak puasa, diilustrasikan itu seperti orang pakai celana tidak pakai baju. Itu hanya sebuah ilustrasi. Apa maknanya? Jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai juga meninggalkan puasa, karena itu adalah kewajiban. Dia melaksanakan puasa mendapatkan pahala, tapi dia meninggalkan sholat itu berdosa besar. Oke, tapi apakah puasanya kemudian tidak sah? Karena kan ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita ya, Pak Ustadz ya. Secara fikhiyah, orang yang puasa seperti itu dia tinggalkan sholat, secara fikhiyahnya dia benar, sah puasanya. Cuma dia mendapat dosa di situ. Istilahnya bahasa kita gali lubang tutup lubang gitu. Dia dapat pahala satu sisi tapi dapat dosa, dan ini tidak mungkin. Maka jagalah puasa dan jagalah sholat, karena itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan sholat dan jangan tinggalkan puasa. Ada Pak Ali di Jambi. Kalau ada orang yang tidak puasa karena mencari nafkah, bagaimana? Ini dari Pak Ali. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari pendengar nomor akhirnya 557. Saya mau tanya Pak Kiai, bagaimana kalau kita jihad dengan bekerja mencari nafkah untuk keluarga, misalnya menjadi tukang
di tempat yang panas, pekerjaan berat, dan kemudian tidak berpuasa. Apakah saya juga berdosa sedangkan saya berjihad mencari nafkah untuk keluarga? Ya, ini nyaris sama pertanyaan dengan Pak Ali di Jambi ya. Kita ke penelpon dulu. Ada Pak Heru di Jambi. Ya, Pak Heru silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Heru. Ini kami mau menanyakan, ketika seseorang melaksanakan puasa atau dalam bulan suci Ramadan, melakukan sedekah ataupun memberikan sesuatu kepada fakir miskin atau kepada orang yang sangat membutuhkan, apakah ada perbedaan dari hari-hari biasa ketika hal ini dilakukan di bulan Ramadan? Apa ada perbedaan atau pahalanya atau berlipat atau gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Heru di Jambi. 3 pertanyaan dulu, silakan Pak Kiai. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Yutiqunahu itu artinya orang yang mengerjakan puasa tapi ada masyakkah, ada kesulitan. Seperti orang yang manula. Itu masuk di dalam mendapatkan rukhsah. Karena ketika dia berpuasa, dia mendapatkan kesulitan. Maka orang yang manula, usia sudah tua renta, tidak kuat puasa, maka dia tidak qadha, tapi dia bayar fidyah, dapat keringanan. Jadi kalau orang mencari nafkah dan dia masih sehat, segar, bugar gitu, maka tetap ada kewajiban puasa. Dan sesungguhnya puasa itu kan bukan melemahkan etos kerja. Maka sebenarnya puasa itu meningkatkan produktivitas kerja. Bahkan memberi peningkatan ada etos kerja. Jadi meskipun itu adalah pekerjaan berat, maka sebenarnya dia tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan memiliki puasa. Kewajiban untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Seperti misalnya driver, sopir-sopir angkot gitu. Itu kan kalau dia ada kekuatan iman, ingin betul-betul menjalankan perintah Allah, mengapa harus mereka tidak berpuasa? Itu kan ada keinginan kuat. Ketika orang menanamkan keinginan kuat untuk berpuasa dalam kondisi panas sekalipun, dia bisa melaksanakan itu. Justru pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar sesuai dengan seberapa besar dia mendapatkan perjuangan di dalam puasa itu. Jangan karena kita bekerja lalu menjadi dalih untuk tidak puasa. Sama sekali itu Allah haramkan. Jadi kalau alasannya tadi untuk 2 penanya, alasannya untuk mencari nafkah, kewajiban tetap berpuasa, maka ini bukan masuk dalam kelompok orang yang mendapat rukhsah, kemudahan dengan fidyah tadi. Benar. Tetap punya kewajiban untuk menyahur puasanya ketika misalnya dia tidak menjalankan puasa. Orang yang berpuasa, apalagi dia dalam bekerja, Allahu Akbar, maka orang puasa itu sebenarnya tidak melemahkan etos kerja dia. Dia tetap berpuasa. Dia tetap berpuasa karena puasa itu kata Nabi, sumu tasihhu. Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Perang Badar, peperangan dalam sejarah itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan itu dibenangkan oleh umat Islam. Allahu Akbar. Padahal mereka sedang puasa. Singkat ini Pak Kiai, kalau pertanyaan dari nomor akhir 657 sedekah dari ya Papua. Tadi. Yang tadi sedekah itu. Kemudian ada juga umat yang berjualan makanan pada umat non-muslim yang membutuhkan konsumsi. Apakah penjual makanan tadi puasanya batal? Singkat, orang yang berjualan maka mesti juga menghormati orang yang berpuasa. Katakanlah ditutup dengan beberapa helai begitu, kain dan lain sebagainya, tabir, agar tidak mencolok. Untuk memberi hormat, menghormati orang yang berpuasa. Pedagang-pedagang, warung-warung makan, kalau Anda berbuka, kalau Anda buka dagangan Anda, maka tetap menghormati orang yang berpuasa dengan cara apa? Menutup sebagian dengan tabir atau dengan kain. Kemudian orang yang sedekah di bulan puasa, memberi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya lebih besar di bulan Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah bulan penuh dengan kelipatan pahala. Ya, insyaallah, amin. Semoga ini menjadi awal dari diskusi kita lebih banyak nanti, supaya menjadi penuntun bagi kita untuk bisa menjalankan semakin banyak ibadah di bulan suci Ramadan ini.